Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya yang bernama Basri Tampaniah Rahab akan menjelaskan sedikit materi tentang landasan pendidikan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu landasan. Istilah landasan mengandung arti sebagai alas, dasar atau tumpuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa atau pandangan hidup seseorang, sedangkan undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya negara yang aman, nyaman, dan damai. Idealis berarti satu, seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya. Yang kedua, orang yang dapat melukiskan dan mengajurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide pikiran, akal atau mit atau jiwa selfish, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan mit sebagai hal yang paling dahulu daripada materi. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide pikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Definisi realisme. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Positisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari suatu yang hanya merupakan konstruksi atau kreasi. Kemampuan untuk berpikir dari akal manusia dapat disimpulkan bahwa pengertian positisme secara terminologis berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi atau fakta. Segala hal dari luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positif. Berarti makna positif adalah sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi atau sudah pernah dialami seseorang. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis
Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Eksistensialisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsuf Eropa abad ke-19 dan ke-20 yang sepaham. Meskipun banyak perbedaan doktrinal yang mendalam, bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tetapi juga individu manusia yang melakukan, yang merasa, dan yang hidup. Nilai utama pemikiran eksistensialis biasanya dianggap sebagai kebebasan, tetapi sebenarnya nilai tertingginya adalah otentisitas atau keaslian. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Maksud dari landasan sosiologis ini adalah dalam membuat peraturan harus didasari dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat, karena peraturan yang dibuat itu digunakan untuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam membuat peraturan harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan negara. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai budaya bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa, yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Maksudnya adalah nilai-nilai budaya dari dahulu kala sampai sekarang masih digunakan dan dipercayai oleh orang-orang. Dan nilai-nilai budaya bangsa asing tidak mempengaruhi atas nilai-nilai yang sudah ada sejak dahulu. Jadi nilai budaya yang sekarang masih tetap digunakan dan dipercayai oleh masyarakat. Landasan historis adalah salah satu landasan yang digunakan pada saat pengembangan Pancasila. Terkait Pancasila, landasan historis Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan perumusan dari seluruh nilai, norma, dan budaya yang telah berkembang sejak lama sepanjang sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Bahwa inti dari landasan historis ini adalah perjalanan bangsa Indonesia, terutama itu dari Pancasila. Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Landasan psikologis. Pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan, tentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan. Maksudnya adalah pendidikan terus berjalan dari waktu ke waktu hingga mengalami perkembangan yang begitu signifikan, sehingga pendidikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Landasan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek pendidikan. Ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap
dan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi saling berkesinambungan, saling mementingkan, sehingga pendidikan terus berjalan dari waktu ke waktu hingga perkembangannya menjadi lebih baik. Landasan politik pendidikan. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sikdisnas Nomor 20 Tahun 2003. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa Indonesia. Di era reformasi melahirkan keterkejutan budaya, bagaikan orang yang terkurung dalam penjara selama puluhan tahun, kemudian melihat tembok penjara runtuh, mereka semua keluar mendapati pemandangan yang sangat berbeda. Kebebasan dan keterbukaan yang nyaris tak terbatas, suasana psikologis euforia itu membuat masyarakat tidak bisa berpikir jernih, menurut hak tapi lupa kewajiban, mengkritik tetapi tidak mampu menawarkan solusi. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya manusia yang berpribadi cerdas, pintar, dan disiplin, kreatif, dan optimis dalam hal apapun. Dan juga hak dan kewajiban itu harus setara. Baik hakmu dan kewajiban kita harus setara dilakukan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicantum guna menjadi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam membuat sebuah pertimbangan atau alasan dalam menggambarkan suatu peraturan harus lebih konsisten. Apakah peraturan itu diterima masyarakat atau tidak? Apakah peraturan itu bisa membuat masyarakat lebih baik atau tidak, malah membuat keributan atau kericuhan dalam peraturan. Oleh sebab itu, dalam membuat peraturan harus lebih ditekankan apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang tidak diinginkan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan sedikit materi tentang landasan pendidikan. Kurang dan janggalnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.